sharing Tuhan. Sebelum kita masuk sharing firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kita tundukkan kepala. Terpujilah Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Kristus. Ucap syukur ya Bapa atas perlindungan penyertaan pemberian Bapa. Dan Tuhan telah memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Sehingga pada siang hari ini, sore hari ini, kami dapat berkumpul bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk sharing firman, saling membagikan pengalaman-pengalaman pada kami semua. Ya Bapak, kiranya Tuhan beri kami semuanya, Tuhan beri pengertian, hikmat, marifat ya Bapak. Tuhan urapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Terlebih ya Bapak, kiranya kami Tuhan beri kekuatan, ya Tuhan berkati, sehingga kami dapat mempraktekkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapak, sharing firman Tuhan pada siang hari ini, sore hari ini, semuanya kami serahkan kepada Bapak, mulai permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Kristus. Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita masuk sharing firman Tuhan. Firman Tuhan temanya adalah kunci keberhasilan dalam pemuritan. Firman Tuhan diambil dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Akan kami bacakan ya. Kolose 1 ya, ayat 28. Ayat 28 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Inilah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hal, dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang usahakan dan ku bergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Ya, untuk renungannya akan kami bacakan ya. Dalam renungan hari ini kita mempelajari kunci pemuritan. Kunci pemuritan adalah Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya dan Injil. Ya. Dalam kitab Kolose yang kita baca tadi, Paulus mengajarkan pola yang dapat kita sebut sebagai gambar besar pemuritan. Setelah Paulus berjumpa dengan Kristus, dia mengajar tentang apa itu pemuritan dan hal yang menjadi kunci keberhasilan utama dalam pemuritan. Dia menegaskan, dialah Yesus Kristus ya, yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus menjelaskan bahwa pemuritan adalah membawa seseorang untuk bertumbuh dari kondisi hidup yang sekarang ini untuk mencapai sebuah sasaran, yaitu kesempurnaan dalam Kristus. Hidup serupa Kristus, karakter kita seperti karakter Kristus. Murid adalah seorang pengikut Kristus. Murid adalah seorang pengikut yang mengikuti guru dan belajar dari guru tersebut sebagai pemagang. Murid belajar untuk menjadi serupa dengan gurunya. Jadi kita ini adalah murid Kristus, bukan murid mentor kita, bukan murid fasilitator kita, tapi kita ini adalah murid Kristus. Murid belajar untuk menjadi serupa dengan gurunya. Maka untuk mencapai keserupaan dan Kristus, sebagai murid Kristus, kita memerlukan dua peran yang sangat penting, yaitu peran pemurid dan peran si murid itu sendiri.
Mari kita belajar menjadi murid Kristus dan menggunakan kunci keberhasilan pemuritan ini. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita untuk memperdalam Tuhan, sharing firman Tuhan, kita masuk ke dalam breakout room. Ya. Silakan Oke. Pak. Ya, oke teman-teman semuanya, bahwa ini sharing firman Tuhannya kan pendek. Kolose 1 ayat 28 29. 2 ayat saja loh ya. Nggak ada khotbah. Sharing secara skor. Harusnya satu orang 5 menit selesai. Jadi saya harapkan supaya nggak melenceng kemana-mana, kita stick to the rule. Score system. Jadi satu orang maksimal 5 menit lah. 5 menit sudah banyak. Harusnya cukup lah. Ini satu room yang 3 orang kan. Ayo kita mulai maksimalkan ya. Tidak ada khotbah, tidak ada apa, tidak refer kemana-mana. Ayatnya di satu saja. Kolose 1, 28, 29. Itu saja yang boleh di-sharingkan. Supaya kita kembali ke room. Ada banyak orang yang punya kepentingan. Memang Zoom ini unlimited. Tapi banyak orang punya kepentingan harus selesai. Oke. Ya, Mas. Oke, Ya. semua. Ya. Di grup saya, Pak, di Ya. break room saya, Ya. itu kan 3. Terus yang satu Pak Yumbu keluar, nggak tahu kenapa, nggak balik-balik. Ibu masuk ke kelompok saya, Pak. Ada di room 2. Ya. Nah, setelah itu Pak Ligis, apa itu namanya? Lukas. Pak Lukas. Pak Lukas. Itu kelihatannya jadul itu, Pak. Iya, ada orangnya. Ada Pak Lukasnya ada kah? Nggak ada, Pak. Udah keluar ya? Iya. Ya, oke. Ya sengaja saya, Pak Lukas orang baru ya. Saya sengaja masukkan ke roomnya Ya, Pak Bambang. halo. Mungkin Pak Bambang bisa telaten. Nah, orang baru dia Pak. Yang ikut training penginjilan tuh Pak. Orang baru. Iya. Oh iya. Orang baru. Dia belum pernah ikut ya. Saya udah kasih kisi-kisinya apa itu skor. Ya. Ya maklum saja lah. Mungkin pertama kali ya. Dia nggak tahu tuh apa itu skor. Bukan, Pak. Ya. Bukan masalah skornya. Oke. Buka HP-nya itu nggak tahu. Oh. Dipanggil-panggil kan buka. Iya. Saya bilang, Oke. Pak, coba ikuti saya bilang gitu. Sekarang Bapak menghadap HP. Tindis itu, tekan itu HP-nya itu, layarnya. Nanti akan ada gambar-gambar di bawah, di pojok kiri bawah itu. Ada gambar speaker sama kayak video. Nggak ada speakernya, Pak. Gambar speaker nggak ada. Dan titik-titik 3 tuh. Loh, di tindis ini seperti sekarang ini kan saya nindis, Pak ya. Nah ini, itu ada bisukan, hentikan, seperti gambar video. Itu tuh gambar. Ada Kemudian Pak di bawah di sini itu. di bawah kanan kiri bawah itu kan ada speaker itu. Kalau itu tandanya merah, disilang merah, berarti Bapak belum buka. Lah untuk buka ditindas itu, maka merahnya hilang. Oke. Dia belum pernah dia. Oh, ya, belajar dulu Pak. Ya, Pak Lukas ya. Ya, itu aja yang dilihat, diperhatikan di bagian bawah. Mungkin Pak Lukas belum pernah ikut Zoom lah, kita maklum ya. Saya juga dulu nggak ngerti juga ya, lama-lama kan bisa. Nggak apa-apa Pak Lukas. Jadi lihat aja di bagian bawah itu ada gambar mikrofon, ada gambar video. Nah, kalau mau bicara yang gambar mikrofon ditekan, itu saja. Ya, mungkin belum biasa dia. Oke, nggak apa-apa. Memang sengaja tak sampaikan ke Pak Bambang supaya ini orang baru ini perlu bimbingan. Ya, oke. Tempatnya Pak Karel gimana? Ada Pak Bu Maria keluar masuk dia. Kenapa ini? Jaringan kan Bu Maria? Iya, tadi jaringan terganggu. Oh iya. Oke. Tapi sudah bagus. Ya, oke. Ya. Oke. Ada yang belum sempat menyampaikan atau apa yang mau ditanyakan atau mau disampaikan dari Pak Yumbuk ya. Tadi Pak dari kelompok saya. Ya, saya lama sendirian Pak, ada
5 menit daripada masuk. Uli saya nggak tahu, dia nggak monitor, mungkin dia lagi ngajar mungkin. Oh, iya, ya. Terus Iya. masuk. Kami tadi kata. Hadir, Pak. Kenapa? Ada saya tadi, cuman Ya. belum selesai ya Kak Tri ya. Ya, lama Iya, saya. lama dia, lama Ya. saya panggil pun nggak jawab, ya mungkin lagi ngajar atau apa dia. Ya, lama tuh dia di luar tuh. Iya, Di luar saya panggil nggak ada. Wah, ini nggak monitor dia. akhirnya masuk Nah, lagi. lagi ngajar atau apalah ya mungkin ya. Nggak apa-apa lah. Nah, itu oke, Pak. Oke, memang waktu ngajarnya Iya dia. betul Pak. Tunggu loh kok nggak ada muncul, makanya saya inisiatif, saya buka lagi yang linknya Bapak yang di Kompak. Makanya masuk lagi saya di Oh, apa jaringan kah? Jaringan terlempar kah? Iya, saya nunggu juga loh kok nggak muncul-muncul. Iya, Ya saya udah, panggil-panggil loh. Saya panggil-panggil tapi nggak direspon. Saya pikir mungkin lagi ngajar. Oke. Gimana? Uli sudah sempat sharing atau gimana? Ya, Uli karena terakhir belum sudah sempat tapi belum selesai. Oh, belum selesai. Oke. Silakan Silakan. Uli untuk skornya. Ya, Uli. Iya, maaf ya. Tadi Ya. kayaknya juga waktunya di saya sedikit banget, jadi nggak sampai selesai. Nah, tadi sampai di perbaikan dan komitmen. Ulang lagi Bu, nggak apa-apa kebenarannya. Ya, saya lanjutin aja lah ya Pak ya. Ya. Saya tadi bilang untuk kebenarannya yaitu adalah kita harus menyampaikan kisah Tuhan Yesus. Kita harus memberitakan, kita harus menjangkau. Di mana seperti Paulus juga dia sampai memuridkan gitu ya, dan harusnya nggak putus di situ, tapi sampai ke kita juga kita harus punya murid yang Amin. kita muridkan. Nah, yang itu kebenaran yang saya dapat, kemudian tegurannya yaitu ya saya bilang sampai untuk hari ini saya belum ada lagi gitu ya, jadi saya masih vakum dikarenakan kesibukan ya, dikarenakan kesibukan, terus juga pelayanan vakum. Nah, itu yang saya lagi gumulkan, saya lagi doakan supaya Tuhan tolong kasih kesabaran juga buat saya, karena anggota saya tuh kebanyakan kan ibu-ibu ya. Jadi ada yang baru melahiran, ada yang masih anaknya kecil-kecil sampai 3, jadi susah untuk kami ngadain pertemuan. Walaupun saya bilang saya datangi ke rumah, tapi mereka dengan cara halus seperti menolak. Nah, jadi itu yang jadi pergumulan saya, kendala. Nah, kemudian perbaikannya ya, saya akan terus memfollow up. Saya akan terus coba kunjungi sekali seminggu, datangi mereka, datangi ke rumahnya. Ya, saya akan melakukan pendekatan lagi bagaimana supaya kami kembali aktif dalam penjangkauan, dalam berkumpul, saling menasihati. Komsel ya, Bapak Ibu ya, khususnya saya berbicara tentang komsel, pelayanan komsel. Kemudian yaitu komitmen apa? Ya, komitmen yang saya kemarin-kemarin hampir mundur, hampir bilang ya udah mungkin stop dulu Tuhan atau saya cari yang lain gitu kan, saya mau tinggalkan kelompok yang ini, tapi ternyata ya diingatkan lagi kalau di dalam pelayanan jangan sampai mundur, kalaupun ada tantangan mungkin bersabar dulu. Ya itu tadi, saya akan melakukan pendekatan, saya akan kunjungi satu-satu, setelah itu nanti ya mudah-mudahan Tuhan buka jalan, kami kembali aktif. Jadi tetap berkomitmen, jangan sampai saya mundur. Oke. Ya, saya akan berjuang seperti Paulus juga ya. Di sini Amin. di ayat yang ke-29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Nah, dengan segala tenaga ya berarti dengan semua yang kita bisa lakukan gitu. Yang saya bisa lakukan apa ya? Saya kunjungan kalau misalnya masih ada kendala, ditolak atau secara halus bilang belum bisa bergabung, ya udah, saya akan coba bersabar. Ya. Puji Tuhan, Iya, sampai mendoakan. Gitu Bapak Ibu. puji Tuhan, luar biasa ya Uli. Mantap. Meskipun di komunitasnya itu ya banyak yang tidak masuk, ya tapi tetap sabar Bu Uli, tidak ditinggalkan ya. Nah, terus mengunjungi. Saya hampir-hampir mau meninggalkan, Ya, itu. tapi itu kan namanya mundur ya. Iya. Itu tidak mendaki untuk mundur. Nah, ya puji Tuhan, luar biasa memberkati kita semua ya. Ini tadi Pak Jokowi juga tegurannya komitmennya apa itu saudaranya itu harus rendah hati Pak jadi murid. Itu kami silakan Pak Yungo sampaikan. Saya. Ya, Ya. terima kasih Pak Tri. Ya. Seperti
Tadi saya sudah bilang bahwa kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana dia memuridkan Timotius, bagaimana surat-suratnya ke jemaat-jemaat mulai dari Korintus, Kolose, Roma, semuanya itu adalah pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Iya, betul. Yang disampaikan kepada seluruh jemaat dan muridnya itu secara sangat-sangat spektakuler, dahsyat sekali itu. Kita perlu pelajari dan kita pahami itu secara benar, sehingga kita pada saat memuridkan, ya kita membawa mereka kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya bukan karena kekuatan kita, tetapi ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita, itu Yesus Kristus sendiri dengan Roh Kudus. Dia akan memampukan kita untuk dapat mengerti apa itu kehendak Allah dalam hidup kita. Sehingga kita harus rendah hati, harus tulus, dan tidak boleh bertengkar. Sebagai hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Pada saat celah pertengkaran ada, kita harus diam. Kita harus paham bahwa kita ini sudah mati bersama Kristus. Sehingga apapun juga yang orang lain lontarkan, orang lain buat, biar sudah. Kita hanya diam saja. Jadi perbaikannya itu tadi, itu seperti yang perbaikan dan rencana itu seperti yang Ibu Uli katakan tadi, itu aku banget itu Pak Tri. Aku banget itu yang Pak Ibu Uli katakan itu, wah itu seperti saya betul itu. Karena saya KM itu sudah, selama saya sibuk itu sudah berjalan di tengah kesibukan. Tetapi karena lebih sibuk lagi, untuk sementara ini mandek dulu. Tetap saya tidak bisa mengelak dari kekuatan roh itu yang berbicara kepada saya. Saya tidak bisa diam begitu saja, tetapi saya ada komitmen yang begitu kuat untuk kembali lagi, bahkan tambah kapasitas lagi begitu. Ya. Mungkin kalau untuk perbaikan rencananya, tegurannya juga itu, karena sibuk dengan hal-hal yang apa namanya, yang sepele gitu. Tapi ada yang lebih utama, bahwa kita ini sudah ditentukan sejak sebelum kita lahir malah. Saya menyadari itu, bahwa saya sampai saat ini saya yakin betul saya ini orang pilihan Tuhan. Sehingga saya dengan seluruh keberadaan sampai dengan saat ini, saya mau terus belajar untuk bisa memuridkan dan memenangkan jiwa sebanyak-banyak buat Tuhan Yesus. Itu saja Pak Tri, terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa memberkati kita semua. Ini Pak Andre dari lapor saya. Silakan Pak Andre lagi. Iya, oke. Terima kasih Pak Yumbuk. Ya, luar biasa. Oke, dari kelompok Pak Karel ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Karel? Itu ada Ibu Maria itu mau sampaikan sesuatu. Oh, ada Bu Maria. Oke. Oke, silakan Bu Maria. Ya, terima kasih atas waktunya. Minta maaf tadi jaringan terganggu. Macam yang dari kemarin dulu juga. Kemarin ya pas saya punya tugas tapi jaringan terganggu. Jadi ya, skor saya yaitu sasaran. Yaitu kita bisa melihat perjalanan Rasul Paulus, yaitu yang telah disampaikan juga oleh hambanya Bapak Yumbuk, yaitu dia tidak pernah menyerah atau tidak pernah yaitu putus asa, sekalipun dia masuki di dalam jemaat ke jemaat atau dari kota ke kota, banyak karakter yang dia lihat atau dia tahu bahwa ada yang memberikan satu sukacita dan yaitu tidak yaitu mengenakan, tetapi dia berjalan terus karena itu adalah pelayanan atau pekerjaan Tuhan yang dia kerjakan, dan dia terus tidak berhenti memberikan nasihat kepada setiap orang. Jadi, siapapun yang mau menerima nasihat, yaitu menjadi satu bekal bagi dia. Demikian juga dengan kehidupan kita pun dinasihati oleh hamba-hamba Tuhan, oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, itu menjadi satu acuan bagi kita setiap langkah yang kita jalani, sehingga kita tidak salah jalan, agar hidup kita ini ke depannya akan dipimpin oleh Tuhan menuju kesempurnaan. Dan kalau peringatannya, jadi jangan pernah menyerah,
dan jemu-jemu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan perbaikannya, apabila orang selalu mendengarkan firman Tuhan, maka kehidupan akan lebih baik daripada hari kemarin. Dan untuk komitmennya, merangkai masa depan yang penuh harapan dan tetap berjalan bersama Yesus dan tidak takut karena ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oh, keren, keren. Oke, makasih Bu Maria. Oke. Ya, singkat-singkat. Mantap, mantap. Ya, lanjut Pak Karel. Ada sesuatu yang mau disampaikan mengenai ini kan? Ya, Paulus. saya cuma tambahkan sedikit aja, Pak. Ya, oke. Yang ke-28, Pak. Ya. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Banyak kali kita mengadakan penginjilan. Oke, penginjilan sih. Oke. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dengan keras bahwa memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan. Sampai mereka itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Right. Merasakan kehadiran Tuhan. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Banyak kali kita menginjil, ya, habis menginjil ditinggal aja gitu. Kita pergi lagi ke tempat lain. Saya katakan bahwa tidak problem kita menginjil. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita dan keras hari ini bahwa tiap-tiap orang sampai kepada kesempurnaan. Ya. Jadi orang-orang yang kita mimpin itu sampai-sampai dia sempurna. Katakan dibaptis dan bagaimana dia hidup di dalam Tuhan. Supaya dia tidak goyah lagi menghadapi tantangan. Itu saya melihat kebenaran dan juga teguran bagi saya. Mereka saya menginjil pada orang, ya, sampaikan sesuatu pada orang dengan kebenaran. Saya terus sampaikan ada halangan, ya, seperti Ibu Uli katakan tadi, Pak Yumbuk. Ada halangan kita terus, ya, seperti Paulus, ya, terus menerus. Ya. Apapun Paulus itu harus berpindah ke tempat lain, ada muridnya yang ditempatkan di situ. Iya. Betul. Timotius yang ditempatkan di situ untuk melanjutkan bimbingannya kepada jemaat setempat itu. Ya. Itu yang saya lihat. Kemudian ada satu hal yang menarik lagi tadi disampaikan Ibu Uli. Ibu Uli masih sama kita? Sudah keluar kali ya? Puji Tuhan masih. Saya Masih. sambil Ibu Uli. Ya, Ibu Uli. dengerin. Lanjut Pak, saya dengar. Saya mau tambahkan sedikit ya. Mohon dikoreksi ya. Tadi Ibu katakan itu bagaimana perbedaan antara Nasrani dan Kristen. Ya. Betul katanya Pak Edi. Nasrani dalam bahasa Arab itu Nasoro. Itu adalah satu sekte, satu bidat, satu aliran yang sudah ada itu sebelum Kristus. Karena pada waktu Tuhan Yesus ada di Nazaret itu tidak terjadi mujizat karena mereka tidak percaya. Sedangkan Kristen itu muncul sesudah Tuhan Yesus naik surga, sesudah ketuhanan Roh Kudus. Nah, kita sekarang ya, kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita orang Kristen. Nah, itu bedanya. Nasrani itu sekte, aliran yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka lebih percaya kepada Torah dengan segala tradisi-tradisi yang sudah mereka lakukan sejak nenek moyang. Itu aliran. Ya. Sedang kita Kristen adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Nah, itu agama Kristen itu penganut aliran Kristen itu ada kan setelah Roh Kudus itu. Itu bedanya Ibu. Ya. Nasrani itu orang aliran yang tidak percaya Tuhan, dan Kristen itu orang yang percaya Tuhan. Nah, kenapa orang lain katakan itu? Oh, itu orang Nasrani. Iya. Karena mereka melihat bahwa tadi soalnya dibilang Nasrani, Pak. Nasoro. Halo? Ya, bagus. Lanjut. Ya. Sedangkan kalau tidak katakan mengapa orang lain kita bilang oh itu orang Nasrani. Karena mereka tahu Tuhan Yesus itu asalnya dari Nazaret. Ya, betul. Nazaret. Sehingga apapun mereka orang itu percaya pada Tuhan Yesus. Berarti percaya bahwa Tuhan Yesus itu dari Nazaret. Ya.
itu dinamakan Nasaro. Kita bilang Nasrani. Sebenarnya itu berbeda jauh. Ya. Ya. Terima kasih Bu Uli. Ya, saya yang terima kasih Pak sudah menjelaskan. Mantap, Dengan- mantap. Mantap, Saya, keren, Pak keren Andre, Pak Karel. Saya perlu Pak Ah ya, boleh, bisa boleh. sampaikan? Boleh. Silakan, Boleh? Pak. Ya Pak. Ya, jadi kebenaran yang saya dapatkan bahwa dalam pembacaan 28 29 dalam Kolose 1 ini, saya mencermati atau berfokus kepada hikmat Pak ya. Jadi Rasul Paulus berupaya keras agar supaya orang-orang yang telah diselamatkan itu memiliki kehidupan hikmat dari Allah. Ya, hikmat itu hanya dari Allah, Pak. Ya. Jadi hikmat itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Jadi kalau mau bilang ini hikmat dari saya, Bambang, saya dapat hikmat itu tidak benar, Pak. Mengapa saya katakan tidak benar? Karena hikmat itu dari Allah. Itu dikatakan dalam firman Allah bahwa orang-orang kuduslah yang dapat hikmat dari Allah itu. Ya. Nah, nanti kalau saya sebutkan jelaskan firmannya Pak, itu terlalu lama. Tapi yang penting bahwa hikmat itu hanya dari Allah. Dan itu diterima oleh orang-orang yang kudus. Itu yang pertama. Untuk menuju apa? Kalau kita baca kelanjutannya, agar supaya dia dapat memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Agar supaya orang itu memiliki kesempurnaan dalam memimpin orang-orang. Jadi seperti contoh Salomo, ya Salomo, Yosua itu Pak. Kalau Yosua itu bisa dibaca dalam Ulangan 349, Salomo itu bisa dibaca dalam 1 Raja-Raja, ya. Kemudian itu dikarenakan orang-orang kudus itu yang saya sebutkan tadi Yosua, Salomo itu diberikan kebijaksanaan untuk ya, mampu melakukan tugas-tugas, ya, melakukan tugas-tugas yang berat. Salomo kan katakan, saya tidak minta apa-apa Tuhan, saya minta hikmat saja, karena tanggung jawab saya memimpin bangsa yang besar ini tidak mungkin saya bisa melakukan kecuali Engkau memberikan hikmat kepadaku. Berarti hikmat itu sangat penting, dan itu bisa juga ya diberikan Allah kepada orang yang kudus. Dan yang kedua itu takut akan Tuhan. Jadi kehidupannya takut akan Tuhan. Maka orang yang tidak hidup dalam kudus dan tidak hidup dalam takut akan Tuhan, maka tidak akan memiliki atau tidak akan memiliki hikmat daripada Allah. Ya Pak. Karena hikmat itu sangat dibutuhkan. Seperti pada zaman Yosua dan Salomo. Jadi agar supaya dia bisa memimpin bangsa itu perlu hikmat daripada Allah. Jadi Pak, untuk kita sempurna hidup kita di dalam memimpin keluarga kita, memimpin kita melakukan apa saja dalam pekerjaan kita yang sempurna, itu milikilah hikmat. Dan mintalah kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus. Ya, dua hal itu yang harus kita minta kepada Tuhan. Karena lewat kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus, maka itu kita akan mampu melakukan segala perkara yang kita akan lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kita harus hidup kudus dan hidup takut akan Tuhan. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Oke. Jadi banyak itu ya. Oke, Pak Lukas kelihatannya sudah buka mikrofon. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan Pak Lukas? Halo Pak Lukas. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, Pak Ya, Lukas. saya minta dukungan doa aja, Pak. Kenapa? Minta dukungan doa aja. Didoakan apa? Sakit apa, Pak? Pak Lukas? Ya, maksud saya kan saya itu tinggal di gereja, Pak. Selama ini udah 6 tahun lah kira-kira ya. Itu waktu itu nggak ada masalah, Pak. Nah, sekarang itu ada beban gitu loh, Pak. Bebannya itu ada beban gitu, Pak. Beban apa, Pak? Bebannya gini, Pak. Dulu kan saya nggak disuruh ngontrak. Nah, sekarang suruh ngontrak gitu loh, Pak. Semuanya itu gratis.
Oke. Bahkan udah gitu uang saya itu sama kakak saya dipinjam sama bapak pendeta di sini gitu loh. Nah udah gitu, udah 1 tahun lewat, itu atas bujukan dari ibu gembala gitu. Ibu gembala yang senior gitu Pak. Itu tuh yang minjam tuh anaknya, anak pendeta gitu loh. Itu udah 1 tahun lewat. Ya, oke. Ya, putus begitu. Apa? Ya, itu kita doakan apa eh, kita dukung dalam doa lah ya. Masalah yang Pemilunya udah habis ya udah habis. Nggak ada sambungan gitu Pak. Nggak kenapa? ada kata-kata apa lagi gitu loh. Nah sekarang malah ditambahin beban biaya listrik sama air. Itu yang jadiin beban saya. Itu saya pikir kalau memang saya dibeban gitu saya mau pindah dari sini. Kalau ada orang yang berkenan memberikan tempat tinggal saya sama kakak saya akan pindah gitu secepatnya gitu Pak. Soalnya beban itu makin berat gitu Pak. Sedangkan uang hasil jeripaya saya udah dipinjam belum dikembaliin sampai sekarang ini. Itu saya Oke. mohon minta Tuhan doa supaya Tuhan buka Oke. jalan gitu loh. Ya, nanti Bahkan ada yang mau ngasih cuma ngomongnya doang Pak. Ada 2 orang tuh. Nah, yang satu itu pendeta, yang satu bukan gitu. Nah, itu dia bilang, yang pendeta bilangnya nanti tunggu renovasi 2 bulan katanya. Tapi sampai sekarang nggak tahu tuh. Saya tanyain, ya tunggu aja belum kelar ngomongnya. Itu. ya, oke. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita akan dukung dalam doa ya pergumulan dari Pak Lukas mengenai tempat tinggal ya, tempat tinggal dari Pak Trisulo bisa di inventory apa. Oke, dari Kolose 1 ayat 28-29 ini saya dapatnya begini ya. Saya pendek aja lah. Paulus ini kita harus kita harus belajar dari Paulus ya. Paulus ini luar biasa. Dia orang siapa dia? Dia orang yang menentang orang Kristen, pengikut Kristus dibunuh semua, tapi dia bisa berubah. Jadi sampai dia nggak menulis Injil, enggak, tapi dia menulis sebagian besar surat-surat dari Perjanjian Baru loh, dalam bentuk-bentuk surat loh. Itu ada 27 Perjanjian Baru kan ada 27 kitab. 13 diantaranya ditulis oleh Paulus loh. Surat Paulus ini luar biasa loh. Ya, diantaranya apa? 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose itu. 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon. Itu ditulis oleh Paulus loh. Nah, ini perlu dicatat bahwa yang Injil yang berarti kabar baik memang secara khusus merujuk pada 4 kitab pertama dari Perjanjian Baru ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan. Nah, inilah. Jadi Paulus ini bukan main loh. Kontribusinya ya terhadap kehidupan kekristenan ini. Jadi kita harus belajar dari dia. Ya, disinilah ya, meskipun Paulus itu adalah penulis yang sangat ya produktif dalam Perjanjian Baru ya, tapi lebih banyak menulis surat-surat yang memberikan ajaran dan nasihat kepada jemaat-jemaat Kristen pada zaman mula-mula. Disitulah betapa tidak mudah loh jadi Paulus. Nah, kita harus berkaca loh. Paulus ada banyak tantangan. Banyak nggak tantangan? Banyak. Kita kalau tantangan cuman karena mungkin ibu-ibu nggak mau ini, nggak mau itu biasa. Nggak masalah. Seperti saya. Emang saya nggak ada tantangan? Tantangan banyak. Pak Trisulo, tantangan banyak. Nah, saya dilecehkan. Nggak peduli saya. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Sama dengan Paulus. Tetap tetap berjalan on the right track. Itu saja. Jadi jangan takut mengenai hambatan, tantangan, percayalah. Kita punya Tuhan yang tetap memberkati kita. Amin. Oke, silakan Pak Trisulo. Ya, mari kita masuk ke saling mendoakan ya. Ya. Bagi ada teman-teman yang sakit, anak sakit, juga ada yang kepahitan, pergumulan, mari kita doakan. Apalagi tadi Pak Lukas ya, itu masalah tempat tinggal ya. Ya. Doakan ya uang yang dipinjam
oleh anak pendeta ya. Setahun lebih tidak ada kabarnya ya. Sudah menanggung biaya listrik juga ya. Barangkali ada teman yang lain yang didoakan. Masih ada teman-teman yang lain. Sudah tidak ada lagi ya. Ada. Ya kalau tidak ada yang mendoakan Pak Lukas ini, Bu Maria Kendek, yang menutup doa penutup Pak Andre, doa penutup Bapak kami, dan doa berkat. Oke. Ya silakan Bu Maria Kendek. Baik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah, yaitu wadah Jum Kompak sore ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Engkau telah kendalikan dan semuanya Tuhan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Banyak Tuhan firman-Mu yang kami sudah bahas atau kami sudah yaitu mempelajarinya Tuhan. Kiranya Tuhan firman Tuhan yang ada ini Tuhan sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan melangkah dan melangkah Tuhan. Bagaikan Rasul Paulus Tuhan, tidak melihat Tuhan apapun tantangan yang dihadapi, tetapi Tuhan dia terus Tuhan berjalan karena dia mau yaitu melihat kemuliaan Tuhan dan yaitu kemahakuasaan Tuhan dalam hidupnya. Demikianlah juga dengan hidup kami di hari-hari ini Tuhan. Memberkati Tuhan, yaitu pengurus, yaitu Kompak ini Tuhan. Hamba-Mu Bapak Andre Tuhan bersama dengan yaitu Bapak Trisilo dan juga Pak Bambang dan Pak Karel dan kami semuanya Tuhan. Engkau berkati kami dalam setiap rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Sehingga semuanya Tuhan boleh dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan, Bapak Lukas Tuhan, yang yaitu memiliki satu pergumulan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan, yaitu Engkau selalu menguatkan dan yaitu memberikan sukacita dan semangat Tuhan. Sekalipun Tuhan ada tantangannya dihadapi, yaitu masalah tempat tinggal. Bapa, Engkau yang akan menyiapkan Tuhan tempat tinggal, yaitu hamba-Mu Bapak Lukas. Dan Tuhan, Engkau yang dapat menyelesaikan Tuhan semua pergumulan, apapun yang dihadapi, apapun yang dialami. Masalah ekonomi Tuhan, atau keuangan Tuhan yang ada di orang lain Tuhan. Mari Bapak, Engkau tolong jamah hati orang itu Tuhan. Sehingga Tuhan dia boleh dapat mengembalikannya kepada yaitu hamba-Mu Bapak Lukas. Berikan yaitu hamba-Mu hati sukacita. Dan Tuhan, belajar Tuhan memaafkan. Dan Tuhan pengampunan Tuhan boleh ada turun di dalam hidup. Yaitu orang atau ada di lokasi gereja. Dan yaitu Bapak Lukas Tuhan akan diperhatikan oleh Tuhan. Karena Engkau yaitu mampu mencukupkan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dan yaitu keperluan di dalam yaitu rumah tangga atau yaitu dalam yaitu pribadi hamba-Mu Bapak Lukas. Terima kasih Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, kami tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang harus kami berikan Tuhan, tetapi hanya kami bisa berdoa kiranya Tuhan, Engkau memampukan hamba-Mu ini sehingga Tuhan dia tetap semangat Tuhan di dalam menghidupi hidup yang ada di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami pun semua yang sudah hadir. Berkati kami Tuhan. Keluar masuknya kami Tuhan. Baik Tuhan kendaraan roda 2 atau roda 4 yang kami pakai Tuhan. Kiranya dijauhkan dari segala kuasa kegelapan mara bahaya maut Tuhan. Dan Tuhan berkatilah Tuhan. Dan semuanya Tuhan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Curahkanlah Tuhan berkat-Mu dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup anak-anak kami, cucu Tuhan, berkat jasmani dan rohani, dan biarlah Engkau saja yang kami tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan, doa yang kami bisa naikkan bagi-Mu pada saat sore ini Tuhan, yang hanya kami bisa alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapa di surga, mari kita berdoa doa yang sedang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Putra, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih banyak. Pak Edi, Terima kasih Pak Bambang, Pak Yumbu, Pak Bu Maria, semuanya. Pak Edi, Sudarto, Pak Terima kasih Kusulo, dan berkati semuanya. Maria, Pak Lukas. Ya. Boleh kita kembali minggu depan, hari Senin. Hari Senin, tanggal 5 ya. Tanggal 5. Tuhan berikan Pak Edi. Sampai ketemu. Terus ya. Ajak teman-temannya ke Pak Edi, ajak teman-temannya.